Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimah yang berbahagia, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bahagian ketiga ialah ar-raja'u li ghairillah. Ghairillah adalah mengharap pada selain Allah, di mana pengharapan ini sebenarnya tidak bisa untuk memberikannya kecuali hanya Allah lah saja. Jadi seseorang yang ar-raja'u li ghairillah ini, dia memiliki pengharapan yang harapan ini sebenarnya hanya Allah yang mampu untuk memberikannya. Seperti halnya pengharapan seseorang terhadap jin yang digadang-gadang kalau mereka tuh pada saat riwayat peperangan bisa memberikan pertolongan dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya tidak bisa. Berikutnya adalah orang-orang yang sudah wafat, kemudian kita juga mengharap kepada mereka. Selanjutnya adalah tempat-tempat yang dianggap keramat untuk mendatangkan ketentraman, kebahagiaan, kekayaan, jabatan. Kemudian lagi terhindar dari nasib yang sial, terhindar dari ancaman, terhindar dari segala sesuatu yang tidak diinginkan dengan melakukan sujud, bersimpuh, kemudian iktikaf, semedi, atau bahkan sembahyang di sana, zikir, tawaf, mengelilingi tempat-tempat tersebut, di mana ini merupakan sesuatu yang tujuannya untuk pengharapan. Yang pengharapan ini sebenarnya mereka tidak bisa untuk memberikannya. Jadi wasilahnya jadi salah gitu. Nah, ini adalah sesuatu yang merupakan ibadah syirik. Ar-raja'u li ghairillah. Berikutnya ialah at-tawakkuli li ghairillah. Yang keempat adalah seorang yang memasrahkan atau berpasrah kepada selain Allah. Tentunya hal ini dilakukan karena sejatinya adalah kita pasrah dan tawakal hanya kepada Allah. Namun di sini terjadi sesuatu kegiatan seorang pasrah kepada jin, kepada orang-orang yang sudah wafat tadi. Kemudian pasrah kepada juru koncennya, kemudian pasrah terhadap bongkokan batu atau lain sebagainya ya. Kemudian dia pasrah terhadap apa saja, siapa saja yang dianggap bisa mendatangkan manfaat dan mudarat, yang mana hal itu tidak dilakukan seharusnya hanya kepada Allah saja, namun mereka memasrahkan hal tersebut kepada hal itu. Ini menjadi keliru. Kemudian lagi adalah yang kelima ialah al-isti'anah li ghairillah, minta pertolongan kepada selain Allah, meminta bantuan kepada sesuatu yang tertentu, yang katakanlah dia mendapatkan titah atau perintah atau wasiat atau pesan-pesan sehingga dilakukan, di mana pertolongan kepada orang-orang yang termasuknya yang tadi di atas, yang telah wafat, yang dianggap mampu memberikan, mendapatkan mandat dari Allah untuk bisa memberikan sesuatu, atau bahkan bisa mengatur dunia bahkan menurut kehendaknya sendiri tanpa adanya dasar-dasar dalil dari Allah dan Rasulnya. Jadi kalau kita sudah melenceng ke arah sana, ini termasuk dalam kategori ibadah yang syirik. Berikutnya adalah al-istighosa wal isti'adah li ghairillah. Di mana hal ini bermakna permohonan atau permintaan tolong kepada sesuatu selain Allah. Tentunya ini juga adalah sesuatu yang salah. Contoh halnya adalah meminta perlindungan atau meminta pertolongan dari hal-hal yang mara bahaya, ya, dengan cara mengerjakan upacara-upacara atau sesuatu yang dianggap wali, kemudian kita di sana mengerjakan satu hal yang salah, yang keliru di sungai-sungai, di pantai-pantai, laut, danau, jurang, di kawah-kawah gunung, atau di alun-alun, atau di mana saja di tempat-tempat yang dianggap keramat, agar terhindar dari malapetaka atau bencana yang dianggap sesuatu itu dipercayai kalau tidak dilakukan kemudian dia akan menyebabkan mara bahaya. Nah, ini salah satu yang harus dihilangkan. Namun
Kalau di sana kemudian ada suatu tradisi, suatu ritual yang kemudian di sana ya menurut kepercayaannya mereka ya sudahlah. Yang jelas ketika kita istighosah dan isti'anah di dalam kefahaman kita sebagai kaum muslimin ini harus dijaga. Kalau itu tradisi ya tradisi, kalau ibadah ya ibadah. Jangan dicampur adukan. Karena di dalam ibadah harus murni lillahi ta'ala. Kalau memang itu niatnya ritual yang tidak diniatkan untuk lillahi ta'ala ya semoga saja sesuai dengan kefahaman mereka. Semoga kita bisa terjauhkan atau terhindarkan dari ibadah yang salah niat itu tadi di awal. Karena memang niat ini menentukan. Atau kalau niatnya tidak untuk dimaksudkan ibadah ya jauhi saja, tinggalkan saja. Berikutnya adalah yang ketujuh adalah adzabuhu li ghairillah, di mana seorang menyembelih hewan-hewan entah itu kebo tertentu yang di sana memiliki makna tersendiri contohnya. Kemudian ayam cemani, kemudian lagi sesuatu yang mahar tebusan syarat yang diinginkan ditujukan untuk mempercepat sebuah keinginan itu salah. Atau kalau niat penyembelihannya itu untuk li ghairillah itu sudah termasuk kategori syirik. Para kaum muslimin, bahkan dalam penyebutan nama asmanya saja kalau itu li ghairillah itu syirik. Demi kemerdekaan, demi apapun itu. Atau kalau sudah dzabh li ghairillah itu salah. Yang terakhir adalah yang ketujuh terkait dengan nazar li ghairillah. Atau nazar adalah janji ya tentunya, bahwa nazar untuk selain kepada Allah itu sudah keliru. Atau perkataan seseorang yang menyebutkan contoh halnya, kalau penyakitku sembuh ya, atau aku akan memberi hadiah pada kuburan seseorang yang dianggap pol berupa kebo bule, atau kalau dia berhasil melakukan sesuatu gitu ya, berhasil menjadi orang kaya, maka dia akan melakukan syariat atau tirakat yang ditujukan untuk sesuatu di sana, untuk penunggu pantai dan lain sebagainya. Nah ini menjadi keliru. Ya kalau memang kita mau nazar, nazarlah yang baik. Kalau nazarnya syirik harus dihapuskan atau harus ditaubati dengan berpuasa ya. Kemudian ya sedekah, memberi makan terhadap orang miskin untuk menghapus dari nazar yang kelirunya itu. Atau kaum muslimah yang berbahagia, sesungguhnya bahwa tidak hanya dengan sesuatu yang diterima oleh Allah, tetapi orang-orang yang melakukan perbuatan syirik semuanya itu akan mendapatkan ancaman dari Allah. Apa itu? Innahu may yusyrik billah faqad haramallahu 'alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Surah Al-Maidah ayat 72 menyebutkan bahwa seseorang yang melakukan perbuatan syirik kepada Allah, maka Allah akan mengharamkan surga baginya dan tempatnya adalah di dalam nerakanya Allah. Dan Allah tidak akan memberikan pertolongan kepada orang-orang yang menganiaya. Bila perbuatan salah pada dibenarkan, Allah tidak akan menolong terhadap orang tersebut. Kalau memang jatahnya nanti di hadapan Allah kemudian mendapatkan neraka, ya sudah, tidak ada yang bisa untuk menyelamatkannya. Maka kita wajib untuk tahu, kita wajib untuk mengerti, dan kita wajib untuk faham apa saja yang salah dan keliru menurut perintahnya Allah, menurut sabdanya Rasulullah. Dan kalau itu salah, tinggalkanlah. Namun terkait dengan kepercayaan dan toleransi, maka hal itu juga harus kita jaga. Atau karena sejatinya amalan seseorang akan dipertanggungjawabkan masing-masing. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Ya kalau memang kita yakin itu salah dan keliru ya tinggalkan. Kalau memang seseorang meyakini itu benar dan tidak salah, ya semoga ditanggung sendiri kok. Alhamdulillah, jazakallahu khairan. Sekian pembahasan lebih detail terkait dengan ibadah yang lurus, yang murni karena Allah, dan ibadah yang bisa jadi menjadi amalan yang salah, yang keliru. Semoga kita diberikan keamanan, keselamatan, dan keberkahan untuk menjaga amalan kita
masing-masing. Akhir kali, dan apabila ada kalimat yang salah, yang keliru, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kali hada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.